Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Desta Lestari dengan NPM G1 02706. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa worksheet yang ditugaskan. Yang pertama itu ada anatomi neuron tunggal. Kita bisa baca dulu. C1 mengingat. Perhatikan diagram model neuron di bawah ini. Isilah label kosong A, B, C, D, E dengan istilah parameter yang tepat, baik itu weight, bias, net input, transfer function, dan juga output. Kita mulai dari yang pertama, kita bisa perhatikan diagram ini. Itu ada alur dari kiri ke kanan, di mana P masuk, lalu ada label A, kemudian ke sigma, atau penjumlahan, dengan angka 1, dengan label B, yang menunjuk ke penjumlahan juga, dengan hasil penjumlahan keluar dengan label C, masuk ke kotak function fungsi F dengan label D, kemudian akhirnya keluar dengan A sebagai label E. Kemudian kita isi satu persatu. Jawabannya untuk label A, jawabannya adalah weight atau W. Karena ini adalah koneksi antara input P dan penjumlahan, maka weight mempresentasikan kekuatan sinyal yang diteruskan. Persis seperti pada diagram, sinyal P melewati W sebelum sampai ke neuron. Kemudian ada label B. Jawabannya adalah bias atau B, yang mana bisa kita perhatikan angka 1 yang menunjuk ke label B. Ini bukan kebetulan aja. Angka 1 ini menunjukkan bahwa bias itu selalu dikalikan dengan 1, sehingga nilainya langsung ditambahkan ke penjumlahan tanpa perubahan. Bias juga masuk dari luar, jadi dia bukan dari input P, dan selalu ada di setiap neuron. Kemudian ada label C. Jawabannya ini adalah net input atau N. Nah, yang ini tuh merupakan hasil dari penjumlahan dari semua kontribusi input setelah dikalikan dengan weight dan juga ditambah dengan bias. Rumusnya N sama dengan WP plus B. Net input ini nilai net input inilah nantinya yang jadi bahan baku bagi fungsi transfer. Kemudian ada label D, mana ini adalah transfer function atau F, yang ini adalah kotak yang mengubah net input N menjadi output. Nah, pilihan fungsi di sini, apakah hard-lim, atau pure-lim, atau log-seq. Nah, ini sangat menentukan karakter respon neuron. Kemudian yang terakhir itu ada label E. Jawabannya di sini adalah output atau A. Dan ini adalah nilai akhir yang dihasilkan dari neuron. Rumusnya itu ada A sama dengan Fn. Nah, jadi urutan lengkapnya itu ada A sebagai weight untuk mengalihkan input, kemudian ada B itu untuk bias, ini B untuk bias, untuk ditambahkan ke penjumlahan, kemudian C itu net input, kemudian D itu transfer function, kemudian E itu untuk output. Kemudian ini ada lembar kerja diskusi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan parameter weight, bias B, dan transfer function F pada sebuah model neuron buatan tunggal, dan bagaimana ketiganya saling berinteraksi untuk mengeluarkan keluaran A. Nah, jadi soal diskusi ini kita diminta untuk menjelaskan weight, bias, dan transfer function, serta bagaimana ketiganya itu berinteraksi menghasilkan output A. Yang pertama, weight atau W, itu adalah parameter yang mengalihkan input sebelum masuk ke penjumlahan. Secara biologis, weight ini terinspirasi dari kekuatan sinapsis, jadi sambungan antara neuron di otak. Nah, semakin besar nilai absolutnya, maka semakin besar juga pengaruh input tersebut terhadap neuron. Yang kedua itu ada dua jenis pengaruh ya. Kalau weight positif itu inputnya bersifat excitatory atau mendorong neuron untuk aktif. Kalau weight-nya negatif itu inputnya bersifat inhibitory atau menghambat aktivasi
neuron. Contoh sederhananya itu kita bayangin aja, kita sedang memutuskan apakah cuaca hari ini itu cocok untuk olahraga di luar ruangan. Kalau input suhunya tinggi, mungkin punya weight negatif karena cuaca terlalu panas itu tidak baik ya untuk olahraga. Kemudian itu yang kedua, kita punya bias atau B. Bias ini tuh nilai offset konstan yang selalu ditambahkan ke net input. Nah, terlepas dari nilai input manapun. Jadi tidak seperti weight yang bergantung pada nilai P, bias ini tidak bergantung pada input sama sekali, jadi nilainya tetap. Kemudian ada fungsi bias. Fungsi bias ini secara intuitif adalah mengatur ambang batas atau threshold aktivasi neuron. Dengan bias neuron yang bisa lebih mudah atau lebih sulit untuk aktif tanpa mengubah cara ia merespon input. Nah, kalau bias bernilai positif besar, neuron itu cenderung lebih aktif. Jadi kalau biasnya bernilai negatif besar, berarti neuron butuh info yang lebih kuat untuk bisa aktif. Kemudian itu ketiga ada kita punya transfer function atau F. Nah, transfer function ini itu adalah fungsi yang memetakan net input N menjadi output A. Jadi fungsi inilah yang nanti yang memberikan karakter pada respon neuron. Nah, kalau kita pakai hard-lim, neuron atau off. Kalau kita pakai pure-lim, neuron berperilaku linear. Outputnya nanti proporsional dengan input. Nah, kalau kita pakai logic, nanti neuronnya akan memberikan respon yang halus dan terdiferensiasi. Kemudian, bagaimana cara ketiganya saling berinteraksi untuk mengeluarkan keluaran A? Pertama itu komputasi net input. Jadi N itu sama dengan W dikali P ditambah B. Sini W ini mengalihkan input P, lalu nanti hasilnya ditambahkan dengan bias. Nah, inilah mengapa diagram itu menunjukkan W dan B sama-sama masuk ke penjumlahan. Nah, karena keduanya berkontribusi membentuk net input N. Kemudian ada function dengan A sama dengan Fn, yang mana transfer function ini menerima net input N dan mengubahnya menjadi output akhir A. Jadi, kalau kita tulis dalam satu persamaannya akan jadi seperti ini. A sama dengan F dikali dalam kurung W dikali P ditambah B. Nah, di sini W menentukan seberapa kuat pengaruh input, dengan bias menentukan posisi ambang batas, dan juga transfer function menentukan bentuk respon akhirnya. Jadi ketiganya ini tidak bisa dipisahkan karena mereka jalannya bersama-sama dalam setiap komputasi neuron. Yang kedua, kita memahami jaringan saraf. Mengapa kita perlu fungsi aktivasi non-linear seperti logic di arsitektur multilayer dibandingkan dengan menggunakan purely di small layer. Baca dulu. Jaringan saraf dapat menggunakan berbagai macam fungsi aktivasi atau transfer function seperti purely, hard-lim, dan logic. Jelaskan mengapa kita memerlukan fungsi aktivasi non-linear seperti logic pada arsitektur multilayer dibandingkan hanya menggunakan fungsi purely di small layer. Jawabannya itu mulanya tuh dari fakta matematika yang penting banget nih. Karena komposisi fungsi linear adalah fungsi linear. Jadi A1 sama dengan W1 dikali P ditambah B1. Dan layer 2 itu juga menggunakan purely. Jadi A2 sama dengan W2 dikali A1 tambah B2. Karena ini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan A2 sama dengan W2 dikali W1 dikali P ditambah W2 dikali B1 tambah B2. Kita bisa perhatikan hasilnya.
Ini adalah matriks baru dengan W2 dikali W1 yang mengalihkan P dengan ditambah sejumlah vektor baru. Ini persis seperti bentuk linear, layar linear. Jadi kita tidak perlu peduli banyak layar yang kita tambahkan. Kalau selama semuanya linear, maka hasilnya selalu bisa disederhanakan menjadi satu transformasi linear yang tunggal. Apa artinya secara praktis? Artinya, jaringan 10 layer yang semuanya menggunakan purlin atau tidak lebih kuat. Jadi jaringan satu layer dengan satu purlin, kita membuang memori, waktu, dan komputasi sia-sia. Nah, disinilah peran fungsi nonlinear seperti logsik. Nah, ketika kita memasukkan logsik di antara layer, komposisi fungsi ini tidak lagi bisa disederhanakan menjadi satu fungsi linear. Karena setiap layer itu benar-benar menambahkan kapasitas representasi baru yang tidak bisa diredukasi. Dampaknya juga sangat besar, di mana jaringan multilayer dengan aktivasi nonlinear adalah universal approximator dengan kontinu apapun dengan akurasi yang diinginkan. Kemudian itu jaringan bisa mempelajari representasi atau hierarkis layar awal menangkap pintur sederhana. Layar dalam menangkap pola yang lebih abstrak. Kemudian jaringan bisa menyelesaikan masalah yang tidak linearly separable seperti XOR. Kesimpulannya, purlin ini di semua layer itu jaringan sama dengan jaringan tetap linear. Tidak peduli kedalamannya. Kemudian logsik di hidden layer sama dengan jaringan itu benar-benar representasi nonlinear yang kompleks. Itulah kenapa semua arsitektur deep learning modern itu menggunakan fungsi aktivasi nonlinear seperti ReLU, sigmoid, atau mungkin tang yang bukan purlin. Kemudian nomor 3 itu kita menerapkan grafik Hartlib dalam dampak perubahan bias. Nah, diberikan fungsi A sama dengan Hartlib WP plus B. Jika W sama dengan 1 dan B sama dengan 0, sketsakan grafik A terhadap P untuk min 3 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 3. Jika B diubah menjadi min 1, ke arah mana grafik tersebut bergeser? Jelaskan dampaknya terhadap decision boundary. Ke Hartlib. Bagian A itu sketsakan grafik A dengan Hartlib 1 kali P untuk 0. Untuk min 3 lebih kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 3. Nah, dengan W sama dengan 1 dan B sama dengan 0, persamaannya jadi A sama dengan Hartlib P. Kita bisa ingat cara kerja Hartlib. Nah, kalau misalnya P lebih besar daripada 0, maka A-nya sama dengan 1. Kalau P-nya lebih kecil dari 0, maka A-nya sama dengan 0. Jadi grafiknya terlihat seperti bayangkan aja di sumbu P horizontal dan sumbu A vertikal. Dari P-3 sampai ke P sebelum 0, grafiknya adalah horizontal di A sama dengan 0. Tepat di P sama dengan 0 terjadi lompatan nilai, di mana A ini langsung melompat ke